Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, sampai meninggal Nabi SAW sambil dia membaca tasbih, takbir dan tahmid kepada Allah SWT. Inilah sebuah profil daripada seorang wanita salihah yang harusnya kita jadikan profil yang dijadikan sebagai tauladan utama para istri sekarang ini. Siapa? Sayyidah Khadijah. Coba lihat bagaimana Sayyidah Khadijah ini. Begitu beliau ucapkan yang semacam itu pada Nabi Muhammad, apakah kemudian beliau itu ada tarik ulur? Kan biasanya kita kan seperti itu. Kadang-kadang udah ngasih, mintalah di rumahnya. Beliau melihat Sayyidah Khadijah di dalam suatu pemandangan yang mengheningkan Nabi dan menjadikan Nabi itu kemudian meneteskan air mata karena memandangnya. Kenapa? Karena pada waktu itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah, sementara air susu yang keluar itu berwarna putih bercampurkan darah. Kenapa demikian? Karena Nabi dengan Sayyidah Khadijah sudah tidak makan 3 hari 3 malam, nggak ada lagi yang keluar. Maka Nabi dalam keadaan penat, beliau tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Tetap punya anak, gak punya anak, keharmonisan, keromantisan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad tetap dilaksanakan. Begitu diletakkan Sayyidah Fatimah, dia tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Ketika beliau tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah mungkin pada waktu Nabi SAW tidur memandangnya, memikirkan sesuatu, menangis. Tetesan air mata Sayyidah Khadijah itu jatuh di atas pipinya Nabi. Begitu jatuh tetesan air mata tersebut, maka beliau melihat kepada Sayyidah Khadijah, kelihatan menangis. Maka kata Nabi SAW, "Galia Khadijah, apakah engkau menangis karena menyesal telah mengawini aku? Yang miskin ini, yang gak punya ini. Yang kamu dulu adalah seorang wanita yang luar biasa, punya uang banyak, rumahnya bagus, dan keadaan sekarang kamu punya suami aku seperti ini." Apa jawabannya Sayyidah Khadijah? "Tidak ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesali mengawinimu. Tapi aku menangis tadi karena aku sedih. Dulu aku punya harta, dulu aku punya jabatan, aku korbankan semuanya untuk perjuangan dakwahmu. Sementara aku sekarang nggak bisa membantu kamu apa-apa lagi. Aku hanya menjaga anak-anakmu. Aku tidak punya harta yang aku bisa sodorkan kepadamu. Ya Rasulullah, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Kalau seumpama aku nanti sudah meninggal dunia, sementara engkau masih memerlukan dana untuk dakwahmu, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, rakitlah sebuah sampan, gunakan untuk dakwahmu. Kalau engkau mau, bawa ke pasar, juallah, dan harga daripada penjualannya gunakan untuk dana dakwahmu." Ada di antara kita yang punya istri semacam itu. Ini beliau orang yang cerdas. Kenapa? Hidup di dunia sebentar, 60 tahun, 70 tahun, tapi setelah itu kita abadi selama-lamanya nanti di akhirat. Ini bukan waktunya kita bersenang-senang. Ini waktunya kita itu beramal. Ini waktunya kita berusaha. Sehingga lihat bagaimana kecerdasan Sayyidah Khadijah itu benar-benar diterapkan dalam kehidupannya, sampai-sampai Nabi SAW bersumpah di dalam memberikan suatu manaqib, suatu kabar gembira, suatu sifat yang baik daripada seorang istri, yang beliau juga bersumpah itu supaya ditiru oleh para istri-istri yang lainnya daripada umatnya Nabi Muhammad. Beliau katakan, "Demi Allah, aku tidak pernah memerintahkan, ingin Sayyidah Khadijah melakukan sesuatu kecuali sebelum aku perintahkan, beliau lakukan untukku." Lalu beliau bersumpah lagi, "Demi Allah, tidak pernah aku mendapatkan dari Sayyidah Khadijah suatu perkataan, suatu tindakan yang membuat pikiranku susah, sedih, apalagi sampai galau." Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan subhanallah, sampai pada detik-detik akhirnya, disinilah kita itu bisa pastikan bagaimana kita meninggal, bagaimana kita mengisi kesehariannya. Sayyidah Khadijah pada saat itu dalam keadaan sakaratul maut, sudah tidak kuat lagi, tersenyum pun sudah tidak kuat, bergerak sudah tidak kuat. Di saat itulah beliau itu meneteskan air mata, didampingi oleh Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummul Kulsum, dua putrinya yang belum kawin pada waktu itu. Sehingga begitu Sayyidah Fatimah melihat ibundanya tercinta menangis, maka beliau katakan, "Gal, wahai ibu, apakah engkau merasakan sakit?" Gal, "Tidak." "Kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena aku memikirkan nanti setelah aku meninggal, siapa yang akan merawat ayahmu? Siapa yang akan memasakkan untuk ayahmu? Siapa yang akan mencucikanmu?" Sampai detik akhirnya dia dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, "Wahai ibu, jangan khawatir. Semua yang kau lakukan untuk ayah, semuanya aku akan lakukan untuknya."
Sehingga subhanallah begitu Sayyidah Khadijah meninggal, betul-betul Sayyidah Fatimah menjalankan amanat yang sudah diserahkan, yang sudah dijanjikan kepada Sayyidah Khadijah, sampai Nabi SAW menjuluki Sayyidah Fatimah dengan Ummu Abiha, ibunya ayahnya sendiri. Subhanallah, di saat itulah ketika sedang berkeluh kesah Sayyidah Khadijah, tiba-tiba ada sebuah ketukan yang sangat lembut, sangat halus. Yang begitu terdengar suara ketukan yang lembut, yang pelan-pelan itu, maka langsung Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidatuna Ummu Kulsum langsung tahu, ayahmu datang. Bangunkan aku, kata Sayyidah Khadijah, bangunkan aku. Enggak kuat lagi dia. Tapi untuk menghormati seorang suami, memuliakan seorang suami, bangunkan aku. Topang dengan kakimu di belakangku. Sehingga dia itu bangun seakan-akan duduk. Yang tadinya nggak bisa senyum, dipaksakan senyum. Sehingga begitu Nabi Muhammad masuk ke dalam, melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan seperti itu, disangkanya dalam keadaan sehat. Karena Sayyidah Khadijah senyum. Maka apa katanya? Nabi SAW, oh alhamdulillah, kalau begitu saya akan teruskan dakwahku. Keluar lagi dari rumahnya. Begitu dia keluar dari rumahnya, beberapa langkah kemudian Sayyidah Fatimah menyusulnya dan mengatakan, Abah, ibu sudah meninggal dunia. Sampai detik-detik akhirnya. Ini wanita cerdas. Ini wanita yang cerdas, yang bertanggung jawab dengan ucapannya, konsekuen, komit dengan apa yang diucapkannya. Yang semacam ini, yang kemudian beliau seorang wanita satu-satunya yang mendapatkan salam langsung daripada Allah, hanya Sayyidah Khadijah. Satu-satunya wanita yang mendapatkan surga yang sangat indah, beda daripada surga-surga yang lainnya adalah Sayyidah Khadijah. Semua berkat apa? Berkat keikhlasannya di dalam benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu. Bahkan kita kan selalu mendengar bahwasanya Sayyidah Khadijah itu mendapatkan salam daripada Allah SWT. Di mana didapatkan? Biar kita paham. Didapatkan Sayyidah Khadijah kemuliaan, mendapatkan salam langsung daripada Allah Ta'ala ketika Sayyidah Khadijah mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad yang sedang beruzlah di Gua Hira. Tahu kan Gua Hira? Gua Hira dulu, sekarang beda. Aksesnya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita itu bisa naik ke atas sana. Saya waktu naik ke atas sana, saya berkata kepada teman-teman, ayo kita akan naik ke sana, tapi supaya kita nggak isi dengan isi kosong, biar kita itu ada maknanya, ibadah ini kita jalan ke atas, kita sambil baca rotib ya, kalau bisa rotib haddad sama rotib atos ya. Oh iya, ayo sama-sama. Masya Allah, baru kita naik berapa saat saja nggak bisa kita teruskan rotib haddadnya. Kenapa? Ngos-ngosan. Naik ke atas nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Kenapa? Curam naik ke atas tinggi. Itu sudah akses yang dibuat. Sayyidah Khadijah pada waktu ngantar makanan kepada Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dalam keadaan hamil 9 bulan. Tidak ada akses yang ada sekarang ini. Beliau ditinggal oleh Nabi SAW dalam keadaan anaknya dia ngurusnya, anaknya dia ngerawatnya, anaknya dia mandikannya, anaknya dia mendulangnya, semuanya. Nabi Muhammad dalam keadaan tenang dia beribadah. Tidak kemudian direcokin oleh seorang istri yang di dalam dakwahnya itu perkara anaknya dan sebagainya. Tidak. Anakmu jangan kau pikirkan, biarkan aku yang ngurus semuanya. Berangkatlah, ambillah kesenanganmu. Apapun yang kau ingin lakukan, lakukanlah. Jangan pikirkan aku. Subhanallah. Di saat itulah ketika beliau itu bertemu dengan Nabi SAW, maka Jibril datang. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan salamku. Dan aku datang untuk menyampaikan salam Tuhannya Khadijah kepada saya Khadijah. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, maka bagaimana mungkin kita akan menjadi seorang tua dari anak-anak yang soleh dan soleha kalau ibunya itu tidak baik. Oleh karena itu, saya berharap, ayo kita perbaiki. Kalau kita mau jadi orang yang baik, maka dari sekarang kita persiapkan istri-istri kita menjadi istri yang soleha, supaya menjadi ibu-ibu yang soleha. Dan tidak mungkin menjadi orang soleha kecuali dengan hadir majelis-majelis semacam ini. Majelis yang dibuat untuk menjelaskan semua pemaparan dan perintah Nabi, syariatnya Nabi. Insya Allah semua jamaah Al-Bushra ini adalah calon-calon ibu-ibu yang soleha yang akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah.